Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1986, Umpan dan Ganti. Morgan mendesah saat melihat air pecah di belasan tempat, jauh di kejauhan, dan tentakel-tentakel aneh menyembul dari kedalaman. Di dalamnya terdapat mayat-mayat besar makhluk mimpi buruk yang tinggal di hutan. Beberapa di antaranya adalah makhluk mimpi buruk yang sama yang telah dilukai olehnya dan para orang suci. Tetapi gagal dihabisi dalam pertempuran kemarin. Mayat-mayat itu terlempar ke udara seperti proyektil mengerikan, membentuk lengkungan rendah saat mereka meninggalkan aliran darah di belakang mereka. Satu ditembak jatuh oleh Nightingale, yang telah menarik busurnya dalam sekejap mata. Yang lain meledak menjadi awan kabut berdarah ketika kerikil yang dilempar dengan santai oleh Raised by Wolves bertabrakan dengannya di udara. Namun sisanya jatuh di reruntuhan dengan suara berdecit menjijikkan, beberapa menabrak tembok dan membuatnya bergetar dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Serangkaian gelombang kejut bergulung melintasi danau, membuat air beriak. Morgan mengamati kekacauan berdarah yang ditinggalkan oleh mayat-mayat yang hancur itu dengan ekspresi ragu. Serahkan saja pada saudaraku untuk menemukan bahasa yang sama dengan makhluk mimpi buruk. Efek dari persembahan darah yang spektakuler ini sudah mulai terasa. Danau itu mendidih, dan puluhan sosok mengerikan muncul dari kedalamannya yang gelap, mengikuti aroma darah. Mengikutinya sampai ke pantai. Tampaknya Pangeran Ketiadaan akhirnya menemukan cara untuk menyerang benteng yang hancur dengan kekuatan transenden dan rusak secara bersamaan. Sambil meringis, Morgan memanggil busur dan meneriakkan perintah, "Aether, Athena, bebaskan dirimu." Saat mereka mendengarkan perintahnya, dia melirik sebentar ke arah busur di tangannya. Yang ini, dia terima di mimpi buruk ketiganya. Itu busur yang bagus, tapi dia masih merindukan busur lamanya, busur yang ditempa ayahnya untuknya. Itu bukan satu-satunya kenangan yang diberikannya padanya, dan Morgan tidak pernah begitu menghargai Warbow karena bagaimanapun juga, dia adalah seorang pendekar pedang. Namun, Warbow telah menjadi teman setianya selama beberapa waktu. Anehnya, Morgan tidak ingat nasib apa yang menimpa memori itu. Apakah memori itu telah hancur di Antartika? Atau apakah dia hanya mengembalikannya ke gudang senjata klan Valor setelah transcending? Mengetahui bahwa memori yang diangkat tidak akan sebanding dengan kekuatannya lagi, dia sepertinya samar-samar mengingat pernah memberikannya kepada seseorang. Menarik. Dan imut, salah satu ksatria yang menjanjikan, mungkin. Dia tidak dapat mengingatnya. Apa yang sedang saya pikirkan? Karena curiga ia kurang tidur, Morgan memanggil anak panah dan memasangnya pada tali busur. Di bawah tembok, Aether dan Athena mulai. Sang Santo Malam berdiri di permukaan air, tidak jauh dari pantai, bermandikan cahaya bulan. Di atasnya, bintang-bintang yang jauh berkilauan dengan cahaya keperakan. Dan saat air danau tiba-tiba beriak di sekelilingnya, cahaya itu tiba-tiba menjadi lebih terang. Morgan tidak dapat melihat mata Aether, tetapi jika dia bisa, dia akan menyaksikan mata itu bersinar dengan cahaya perak dingin. Pada saat berikutnya, sinar-sinar tajam cahaya bintang tampak memadat, menghujani danau bagaikan jaring yang bersinar. Para penghuni kedalaman yang telah mengangkat kepala mereka yang mengerikan di atas air terluka parah oleh jatuhnya untaian cahaya. Mengeluarkan ratapan menyakitkan saat darah busuk mereka mengalir ke dalam danau. Beberapa hanya menerima luka ringan, beberapa terluka cukup parah. Satu monster danau bahkan kehilangan sebagian besar kepalanya, ia masih hidup. Tetapi monster-monster lain sudah berlari ke arahnya.
Tak lama kemudian, air mendidih, dan monster-monster yang terluka itu dicabik-cabik oleh saudara-saudaranya sendiri. Tidak ada kehormatan di antara makhluk mimpi buruk. Athena tidak terlalu mencolok dalam serangannya, tetapi bahkan lebih dahsyat. Sambil melihat sekeliling, dia memilih lempengan batu seukuran PTV, mengambilnya dengan mudah, dan melemparkannya ke arah kekejian yang menyerang dengan kekuatan yang mengerikan. Bongkahan batu raksasa itu melesat di udara dengan kecepatan yang mengerikan dan jatuh ke dalam danau bagaikan bom, menyebabkan semburan buih yang tinggi ke angkasa. Meski cukup gelap, Morgan dapat mengetahui bahwa buih itu tidak berwarna putih, tetapi merah tua. Athena jarang sekali meleset. Jadi proyektil kasarnya pasti telah melenyapkan setidaknya satu kekejian besar sepenuhnya. Sesaat kemudian, anak panahnya sendiri berhasil menembus sisik makhluk mimpi buruk yang sangat menjijikkan, meledak dari belakang kepalanya yang cacat dalam semburan darah. Nightingale juga melepaskan anak panah lainnya, yang memiliki keuntungan dari sudut pandang yang tinggi, dia bahkan lebih mematikan. Morgan biasanya tidak kompetitif tanpa alasan, tetapi tertinggal dari bawahannya adalah hal yang memalukan. Sambil tersenyum tipis, dia meregangkan otot-ototnya dan menarik busur berat itu lagi. Dalam menit berikutnya atau lebih, permukaan dan kedalaman danau telah berubah menjadi pemandangan pembantaian berdarah, dengan badai cahaya bintang mengamuk di atasnya seperti fata morgana yang indah. Makhluk mimpi buruk yang terbangun karena mencium bau darah semuanya kuat, yang terlemah di antara mereka dari tingkat korupsi. Namun, para Sein yang mempertahankan bastion juga tidak lemah. Cahaya bintang Aether, proyektil biadab Athena, dan anak panah yang ditembakkan Morgan dan Kai menyatu menjadi rentetan serangan yang menghancurkan tubuh para kekejian dan merenggut nyawa mereka. Sayangnya, itu tidak mematikan seperti yang diinginkannya. Membunuh kekejian besar bukanlah hal yang mudah bahkan bagi para orang suci. Beberapa dari mereka harus memusatkan serangan mereka pada penghuni kedalaman yang lebih kuat dan membuang banyak waktu untuk menjatuhkan satu dari mereka, sementara yang lainnya bebas untuk memperpendek jarak antara mereka dan pantai tanpa perlawanan. Yang menjadi penyebab kekhawatiran. Dan di tengah semua itu, meski diliputi sensasi pertempuran, Morgan tetap mengawasi danau dan pantai gelap di kejauhan. Ia tidak boleh melewatkan momen saat kakaknya memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran. Kamu ada di mana? Sambil sedikit mengernyit, Morgan menurunkan busurnya sejenak dan berteriak, Aether, mundur. Dia kecewa. Dia berharap menggunakan satu-satunya penyembuh mereka sebagai umpan akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Makhluk-makhluk mimpi buruk sudah sangat dekat dengan tempat Sein of Night berdiri di atas air. Tanpa melihat sedikit pun kengerian yang mendekat, dia berbalik dan berlari kembali ke reruntuhan. Athena menutupi jalan mundurnya dengan melemparkan bongkahan puing berukuran sangat besar yang meluncur melalui udara. Gempa ini menyebabkan banjir air yang sangat besar dan menyebabkan gelombang besar menyebar ke segala arah dari titik tumbukan. Dan ketika semburan air berbusa itu jatuh, Morgan akhirnya melihat apa yang selama ini dicarinya. Di belakangnya, di kejauhan, sirip raksasa menjulang di atas permukaan danau, memotongnya bagai pisau raksasa. Topan sedang datang. Atau lebih tepatnya, saudara laki-lakinya, mengenakan kostum Sein yang dulu menakutkan. Budak Bayangan bab 1987, Pengepungan Benteng. Makhluk-makhluk mimpi buruk telah mencapai tepian, merangkak keluar dari danau yang bergelombang seperti segerombolan kengerian yang telah lolos dari kedalaman terlarang kotak Pandora. Dalam kegelapan malam, sosok-sosok mereka yang basah dan merayap berkilauan dengan cahaya rembulan yang terpantul.
Anggota tubuh yang sangat besar menjulang tinggi ke udara dan jatuh dengan cepat, membuat reruntuhan berguncang saat mereka tenggelam ke dalam puing-puing untuk menarik tubuh-tubuh mengerikan itu ke daratan. Kali ini, tentu saja bukan Pandora yang membuka kotak mistis itu karena penasaran. Sebaliknya, saudara laki-laki Morgan yang mengerikan telah melakukannya karena niat jahat. Meski begitu, dia tidak terlalu khawatir. Jika makhluk-makhluk malang ini tahu lebih baik, mereka akan tetap tinggal di kedalaman. Mereka akan menduga bahwa kotak itu tidak dikunci untuk menampung kengerian di dalamnya. Sebaliknya, kotak itu dikunci untuk melindungi mereka dari monster-monster nyata yang tinggal di luar sana. Menyaksikan gelombang kekejian yang mengerikan, Soul Reaper tersenyum. Kurasa sekarang giliranku. Dia tidak tampak begitu terkesan oleh kengerian dan kemegahan pemandangan yang mengerikan itu. Hantu bermata biru itu tetap tenang dan santai, seolah-olah menghadapi segerombolan makhluk keji yang agung dan rusak bukanlah hukuman mati bagi kebanyakan orang suci. Namun, Santa ini khususnya telah lama membuktikan bahwa kematian takut padanya, dan bukan sebaliknya. Morgan menatapnya sekilas. Pancing mereka ke reruntuhan. Jet mengangkat sebelah alisnya, geli. Mereka akan merobohkan tembok itu. Morgan menatap tembok yang runtuh tempat mereka berdiri. Benteng besar ini, yang tersisa darinya, adalah rumah leluhurnya. 3 generasi keluarga Valor pernah tinggal di sini, dan dari reruntuhan inilah Sword Domain yang agung lahir. Dia mengangkat bahu tanpa ekspresi. Kalau begitu, biarkan mereka menjatuhkannya. Kakaknya bertekad untuk melakukan apapun untuk menghancurkan Valor. Tak ada langkah yang ia ragu untuk ambil, dan tak ada pengorbanan yang ia enggan lakukan. Begitulah cara seseorang memenangkan perang. Dan Morgan adalah putri perang. Dia siap mengorbankan seluruh dunia jika itu berarti meraih kemenangan, apalagi tembok-tembok kuno ini. Soul Reaper tersenyum miring, lalu mengambil sabit perangnya, mengangkatnya ke atas bahunya, dan melemparkannya ke depan dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah sedang melempar lembing. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah menjadi semburan kabut dan berputar-putar di sekitar sabit, terbawa menjauh dari keamanan benteng oleh tarikannya. Jauh di bawah, Aether telah mencapai posisi Athena dan melesat melewatinya, bergegas kembali ke arah dinding. Raised by Wolves sendiri berlama-lama, memanggil tombak panjang dan menatap gelombang kekejian yang mendekat dengan ekspresi muram. Saat itulah sabit perang hantu itu mendarat di antara makhluk mimpi buruk. Tiba-tiba, kabut dingin meledak darinya ke segala arah, menutupi pandangan. Sesaat kemudian, suara ratapan menghantui bergema dari dalam tabir kabut, bergema di seluruh danau yang gelisah. Morgan tidak punya waktu lagi untuk memperhatikan bagian medan perang itu. Makhluk-makhluk mimpi buruk, betapapun dahsyatnya mereka. Hanya beberapa dari mereka yang dapat menghancurkan seluruh umat manusia beberapa dekade lalu, kini hanya menjadi pengalih perhatian. Ancaman sebenarnya adalah kakaknya, Athena, mundur. Di bawah tembok, Raised by Wolves menatap awan kabut dengan ekspresi rumit, lalu menggertakkan giginya dan berlari kembali. Morgan dapat melihat sirip Tihaon menjulang tinggi di atas permukaan danau saat membelah air yang bergelombang. Kakaknya bergerak di sekitar reruntuhan, mengancam akan menyerang mereka dari timur. Pada saat yang sama, hamparan danau yang luas di sebelah barat kastil yang runtuh itu mendidih, memperlihatkan sekilas tentakel raksasa dan tubuh menjijikkan yang muncul dari kedalaman. Ada juga lebih banyak kapal transenden yang bergerak maju dari selatan. Morgan mengerutkan kening sejenak, memperhitungkan waktunya. Kali ini, dia berhasil menangkapku. Matanya yang berwarna merah menyala berkilauan dalam kegelapan.
Meskipun sudah lebih dulu, Aether mencapai benteng pertahanan pada saat yang sama dengan Athena. Morgan mengamatinya sejenak, lalu berbicara dengan tenang, Nightingale. Cegat Knossos dan pengiringnya, jika kau mau. Athena, tahan Typhoon selama yang kau bisa. Setelah Soul Reaper, keduanya adalah jagoan terkuatnya. Bahkan, mereka tidak lebih lemah dari pilar-pilar House of Night sebelumnya, Typhoon dan Knossos, meskipun mereka puluhan tahun lebih muda dan jauh lebih sedikit pengalamannya. Morgan bahkan menduga bahwa mereka akan membunuh Saint legendaris itu dalam pertempuran, jika diberi kesempatan untuk berhadapan satu lawan satu. Sayangnya, kedua Stormsea Saint telah tewas, dan Mordredlah yang mengendalikan tubuh mereka sekarang. Kakaknya tidak hanya menakutkan, tetapi juga cerdik dan licik, tidak pernah membiarkan kapalnya yang paling kuat menghadapi prajurit terbaiknya tanpa keuntungan. Jadi dia hanya bisa berharap untuk menghentikan mereka hari ini. Athena mendesah, lalu menyingkirkan tombaknya dan berjongkok. Sesaat kemudian, dinding yang runtuh itu berguncang, dan batu-batu di bawah kakinya retak. Sang Saint yang cantik itu melesat ke udara dengan lompatan yang menakjubkan, seolah-olah terbang menuju sirip yang mendekat dengan cepat. Saat ia terbang, tubuhnya yang tampak terbuat dari baja mengilap, membesar ukurannya. Saat Raised by Wolves mendarat di air, dia sudah menjadi raksasa baja setinggi setidaknya 100 meter. Ombak besar muncul dari terjunannya ke danau, dan gemuruh guntur yang memekakkan telinga menggelegar di danau, membuat pepohonan di tepian yang jauh bergoyang. Dia berdiri jauh dari benteng yang hancur, namun airnya hampir tidak mencapai barang-barangnya. Danau itu cukup dalam untuk menelan bahkan raksasa seperti Athena. Tetapi dia telah memilih medan perangnya dengan hati-hati. Di sana, airnya cukup dalam untuk memikat Typhoon agar datang. Tetapi tidak terlalu dalam hingga tidak memberinya kesempatan untuk bertarung. Tentu saja, dia bisa saja melawannya di dasar danau, jika dia mau. Para Saint bisa menahan napas untuk waktu yang lama. Tetapi melawan transenden dari House of Night di kedalaman adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ingin mati, hampir pada saat yang bersamaan. Sesosok tubuh yang anggun melesat melintasi langit hitam, melesat ke arah barat. Nightingale berubah menjadi wujud transenden saat ia terbang, dan segera, cahaya bulan berkilauan pada sisik-sisik indah seekor naga yang agung. Tubuhnya yang besar berwarna gelap seperti langit malam, dan matanya seperti bintang-bintang perak. Bayangan sayapnya yang luas menutupi ombak-ombak tinggi, menimbulkan badai. Morgan mendesah. Ketiga orang suci pemerintahan masing-masing menghadapi musuh yang sangat kuat. Namun, terserah padanya dan para Saints of Night untuk menghadapi musuh yang paling mengerikan. Budak Bayangan bab 1988, kehancuran telah datang ke keluarga kita. Di sebelah barat kastil yang runtuh, hamparan danau yang luas tampak mendidih dengan buih saat masa tentakel gelap yang mendidih naik dari bawah. Tentakel raksasa itu menjangkau langit yang diterangi bulan bagaikan hutan purba, masing-masing bertujuan untuk menangkap, menghancurkan, mencekik, dan mencabik-cabik musuh yang gesit itu. Atau bawa musuh ke kedalaman, ke jurang gelap rahang makhluk yang mengerikan. Ukuran kraken raksasa itu begitu besar sehingga dengan mudah ia mengerdilkan naga besar itu, membuatnya tampak kecil dan tak berarti jika dibandingkan. Meskipun begitu, sang penyanyi malam tidak gentar. Sambil melipat sayapnya, naga itu menukik ke bawah, menembus pagar tentakel yang menjulang tinggi dengan kecepatan yang mengerikan. Suaranya bergema di atas danau, membuat gerakan mereka menjadi lambat dan lamban. Pada saat berikutnya, sebuah lagu yang menghantui bergema di atas danau.
dan gelombang sonik yang dahsyat menghantam air yang berbusa, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Bertenton air yang tak terhitung jumlahnya tergeser dan terlontar ke udara. Menghalangi pandangan, sungguh hal yang menakutkan untuk menyaksikan pertempuran yang mengerikan antara penguasa kedalaman dan Raja Langit. Realitas itu sendiri tampak terdistorsi dan mengerang karena kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh bentrokan tirani mereka, seolah-olah tinggal beberapa saat lagi untuk retak dan runtuh. Sayangnya, Morgan tidak punya waktu untuk memperhatikan pertempuran antara Nightingale dan Kraken. Dia pun tidak punya waktu untuk mengamati bentrokan antara Athena dan makhluk mengerikan, Typhaon. Sirip raksasa itu telah menjulang lebih tinggi di atas air, dan kemudian, tubuh raksasa yang menakutkan itu akhirnya terungkap. Dia perlahan muncul dari bagian danau yang lebih dalam, berdiri tegak saat air terjun raksasa mengalir dari sisiknya yang tak tertembus. Typhaon bentuknya agak mirip manusia. Ia memiliki tubuh yang kuat, bahkan lebih tinggi dari War Colossus, Saint Athena. Namun, jika Athena ramping dan anggun, monster dari kedalaman itu besar dan perkasa. Sosoknya menonjol dengan otot-otot yang menyerupai lempeng tektonik, dan kulitnya ditutupi oleh karapas alami dari sisik yang tidak bisa dipecahkan. Ia memiliki sirip yang tajam dan menonjol dari punggungnya, lengan bawahnya, dan pahanya. Sirip-sirip itu seperti bilah pisau raksasa, yang mampu membelah kapal berlapis baja menjadi dua. Alih-alih dua kaki, Typhaon memiliki 4 anggota badan yang lentur seperti pilar yang menyerupai tentakel panjang. Kepalanya seperti binatang buas dan mengerikan, dimahkotai oleh tanduk besar. Dan ada 2 ular mengerikan yang tumbuh dari balik bahunya, masing-masing dengan leher panjang yang meliuk dan taring seperti jarum yang mengerikan memenuhi rahang mereka. Dia tampak seperti dewa gelap yang akan disembah oleh Dronet yang keji. Morgan belum pernah ke Great River, jadi dia tidak bisa menggambarkan persamaannya. Namun, Evie, yang sangat mengenal Dronet, mampu melakukannya. Dia meringis kesal dan menguatkan diri, bersiap menahan serangan iblis raksasa dari kedalaman. Ketika kedua raksasa itu bertabrakan, seluruh dunia bergetar dan berguncang. Di seluruh reruntuhan, pecahan-pecahan batu berjatuhan dari dinding yang runtuh dan berserakan di tumpukan puing. Morgan meringis. Di bawah tembok, awan kabut yang berputar-putar mengalir ke tepian, sudah mendekati tembok. Ratapan yang dingin dan gemuruh guntur yang teredam masih bergema dari dalamnya, membuktikan bahwa Soul Reaper terlibat dalam tarian mematikan dengan segerombolan kekejian. Aspeknya yang berbahaya mampu menghancurkan jiwa secara langsung, dan Morgan menduga bahwa itulah satu-satunya alasan mengapa tidak ada sungai darah yang mengalir kembali ke danau dari dalam kabut es. Akhirnya, sulur kabut pertama membasahi dinding batu, dan dia memandang para orang suci malam. Kita mundur ke ring kedua. Naif ragu sejenak. Bukankah itu akan memberi orang itu lebih banyak ruang untuk mengepung kita? Dia tersenyum muram. Pasukan mereka juga tersebar tipis. Selalu ada risiko bahwa saudaranya akan memilih menyerang Nightingale atau Raised by Wolves dari belakang alih-alih menyerangnya dan para Saint yang tersisa. Namun, kemungkinannya tidak tinggi. Bagaimanapun, dia juga dilemahkan oleh pengepungan yang berkepanjangan, sama seperti mereka. Faktanya, waktu adalah musuh yang paling ditakutinya. Dan sementara Morgan tidak memiliki kemampuan untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dengan memenggal kepala musuh, Mordred hanya bisa membunuhnya. Kemungkinan yang menggoda itu akan menentukan tindakannya, bahkan jika dia tahu itu membuatnya lebih mudah ditebak. Morgan berbalik. Keempatnya meninggalkan tembok luar dan dengan cepat mencapai ring pertahanan kedua yang lebih dalam di reruntuhan.
Ring pertahanan itu juga terletak lebih tinggi dari tembok luar, jadi mereka bisa melihat pertempuran dengan lebih jelas dari sana. Jadi, mereka melihat momen ketika tembok bastion runtuh dengan detail yang sempurna. Sekalipun Morgan telah mengantisipasi kehancuran benteng luar yang tak terelakkan, menyaksikan runtuhnya tembok kuno itu masih membuatnya terguncang. Tidak seorang pun tahu siapa atau apa yang telah menghancurkan bulan dan menghancurkan benteng kebanggaan iblis imajinasi di masa lalu. Namun, apa yang tersisa darinya telah bertahan selama ribuan tahun dalam pengabaian dan kehancuran, tidak pernah menyerah pada amukan makhluk mimpi buruk. Sampai manusia, dia dan saudaranya datang. Bagian tembok yang lebar runtuh, menimbulkan awan debu yang mengepul. Kabut mengalir melalui celah, diikuti oleh sosok-sosok kekejian yang bergerak maju. Mereka berhamburan dari celah itu bagai air pasang, jumlah mereka lebih sedikit dari sebelumnya, dan banyak yang tampak menderita, gerakan mereka lambat dan lesu. Tetap saja, Nigma Creatures telah menyerang bastion untuk pertama kalinya sejak kakeknya menaklukkan benteng besar ini. Morgan mendesah pelan dan mengalihkan pandangannya lebih jauh, ke tepi danau yang bergelombang. Makhluk-makhluk ini tidak kalah menakutkan, namun mereka bukanlah makhluk mimpi buruk. Sebaliknya, mereka adalah bejana transenden milik saudaranya. Saat dia memperhatikan, beberapa dari mereka mempertahankan bentuk mengerikannya, sementara yang lain berubah menjadi manusia. Ada satu sosok yang menarik perhatiannya, dia pun menatapnya. Morgan menggertakkan giginya. Jadi, dia datang sendiri kali ini. Jauh di sana, saudara laki-lakinya tersenyum dan membungkuk mengejek padanya. Sambil menggeram, Morgan mengalihkan pandangan dan menoleh ke arah para Science of Night. Tamu utama telah tiba. Mari kita sambut dia dan rombongannya dengan hangat. Budak Bayangan bab 1989, Rumahku yang Manis. Morgan telah menyiapkan busurnya, dan para Science of Night telah memanggil senjata mereka. Dalam pertempuran ini, kekuatan mereka akan terkekang karena harus bertempur di darat. Namun, itu tidak berarti mereka tidak berdaya, jauh dari itu. Naif mengenakan baju besi ringan namun sangat kuat yang dijahit dari kulit monster laut tak dikenal, memegang tombak panjang yang terbuat dari tulang sebagai tombak. Matanya yang berwarna nila tampak bersinar di bawah sinar bulan, dan wajahnya yang tampan tampak muram sekaligus dingin. Bloodwave telah memanggil baju besi berat yang ditempa dari logam kusam, yang membuat sosoknya yang menjulang tinggi tampak lebih tangguh. Dia dipersenjatai dengan pedang pendek yang berat, sebelumnya ada dua, tetapi satu telah hancur dalam salah satu pertempuran sebelumnya. Sekarang, Sein yang pendiam itu hanya menggunakan cakar sarung tangan bajanya untuk mencabik-cabik daging musuhnya. Aether meraih ke arah langit, meraih seberkas cahaya bintang dan mengubahnya menjadi bilah tipis. Sein termuda tidak memiliki kekuatan fisik sebanyak yang lainnya, tetapi mengimbanginya dengan kecepatan dan keterampilan. Senjata yang bisa dia buat dari cahaya bintang benar-benar mematikan. Tetap saja, aspeknya tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Bukan berarti ada orang yang cocok menghadapi Mordred. Hari ini, para pembela benteng yang runtuh itu lebih lemah dari sebelumnya. 3 jagoan terkuat Morgan sedang pergi, masing-masing menghadapi krisis mereka sendiri. Sementara itu, saudaranya masih memiliki lebih dari cukup kapal untuk merebut istana. Beberapa dari mereka mengikuti Knossos dan Tipaon, tetapi 10, termasuk tubuh aslinya, ada di sini. Mereka telah memanjat tembok luar, menghindari awan kabut dan makhluk mimpi buruk yang masih melawan Soul Reaper di dalamnya. Mordred sendiri berlama-lama di puncak benteng, menatap ke atas ke arah cincin kedua benteng pertahanan.
Meskipun suara pertempuran terdengar mengerikan, suaranya terdengar jelas oleh Morgan dan para Saint-nya. Ah, betapa manisnya, akhirnya pulang ke rumah meskipun kata-katanya manis, nadanya dalam dan gelap, penuh dengan sikap dingin dan jahat. Dia tersenyum. Tidakkah kau akan menyambutku, saudari? Alih-alih menjawab, Morgan malah menembakkan anak panah ke arahnya. Sambil tertawa, Mordred menepisnya dengan pedangnya. Saat mantra itu berbisik di telinganya, mengumumkan kehancuran memori, saudara laki-lakinya dan kapal-kapalnya melompat dari dinding luar, dan bergegas menuju cincin kedua. Kurasa dia sudah selesai bersikap sentimental. Morgan mendesah dan mengabaikan busurnya, lalu memanggil pedang sebagai gantinya. Di seluruh bastion, rune yang diukir pada batu kuno itu tiba-tiba menyala dengan cahaya halus saat susunan pesonanya menjadi hidup. Sebelumnya, pedang sentinel yang ditinggalkan oleh ayahnya akan hidup kembali dan jatuh seperti hujan baja di atas kepala para penyerbu. Banyak mantra mematikan lainnya juga akan aktif, menyelimuti benteng yang hancur dalam jaring pertahanan. Sayangnya, sebagian besar kekuatan susunan itu telah habis dalam beberapa minggu terakhir. Pedang sentinel telah hancur satu demi satu, cadangan esensi yang memberi daya pada susunan itu telah terkuras, dan banyak rune yang membentuknya telah ditemukan dan dihancurkan. Sekarang, pesona kolosal itu hanya bayangan pucat dari dirinya yang dulu. Namun, ia tetap melakukan satu hal dengan sangat baik. Ini membatasi kekuatan yang lain dan aspek dari pangeran ketiadaan. Di sini, di benteng yang runtuh, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk menghancurkan para pembelanya. Morgan mengangkat pedangnya dan bersiap untuk bertarung. 4 orang suci melawan 10 bejana transenden dari seorang pembunuh gila, kemungkinannya tidak terlalu besar. Untuk saudara laki-lakinya, begitulah adanya. Karena meskipun dia tidak bisa menggunakan aspeknya, Morgan masih bisa menggunakan aspeknya. Mengaktifkan salah satu mantra yang tersimpan di tubuhnya, dia merasakan kekuatan mengerikan merasuki seluruh tubuhnya. Waktu terasa sedikit melambat. Sambil tersenyum ganas, Morgan melesat maju dan menemui kapal transenden pertama yang melompat ke dinding. Orang-orang suci yang diambil yang dapat bergerak di darat dalam bentuk transenden mereka telah menyimpannya. Mereka yang tidak bisa telah menjadi manusia lagi. Masing-masing dari mereka tampak berbeda, tetapi semuanya, baik manusia maupun makhluk, memiliki tatapan mata yang sama dingin, tidak manusiawi, dan tidak berperasaan. Dengan api gelap kemarahan tak terbatas yang menyala di bawah permukaan yang dingin. Morgan beradu pedang dengan salah satu bejana manusia, melemparkannya kembali dari dinding. Namun di saat berikutnya, dia harus menghindar saat tangan bercakar raksasa jatuh di benteng, mengirimkan hujan bunga api ke segala arah. Cakar-cakar itu menggigit batu kuno itu, dan moncong mengerikan muncul di atas tembok pembatas, menyerupai moncong buaya raksasa. Taring-taring segitiga itu patah, hampir saja merobek lengan Morgan, atau setidaknya menjebaknya dalam perangkap yang mematikan. Tubuhnya sekeras baja, sehingga anggota tubuhnya tidak mudah terpisah darinya. Sesaat kemudian, 2 sosok cepat melesat melewati kepala buaya itu, dan dia harus mempertahankan diri dari 2 pukulan berbahaya. Morgan berhasil menangkis 1 serangan, tetapi serangan kedua menggores baju besinya. Lebih buruk dari itu, bilah sihir itu tampaknya telah meninggalkan lapisan korosif, membuat baja hitam di pelindung dadanya mendidih dan mengalir turun dalam aliran logam tipis yang menggelembung. Itulah yang membuat kakaknya begitu mematikan. Bukan jumlah kapalnya, dan bukan kekuatannya. Koordinasi mereka yang sempurna, yang memungkinkan mereka bertarung sebagai bagian berbeda dari organisme yang sama. Karena mereka memang begitu.
Kalau saja musuhnya adalah pasangan yang lain, Morgan pasti bisa menghindari kedua pukulan itu, tetapi wadah milik Prince of Nothing tidak memberi kesempatan kepada musuh. Brengsek, 10 dari mereka. Kepala buaya raksasa itu menjulang ke udara, memperlihatkan lehernya yang besar. Tubuh makhluk itu seperti reptil dan manusia, dan benar-benar besar, berdiri hampir setinggi tembok. Makhluk yang menjulang tinggi itu melepaskan pukulan lain ke benteng pertahanan, membuat sebagian benteng hancur karena kekuatan benturan yang menghancurkan, dan mengulurkan tangan yang kuat. Badai bunga api berputar di sekitarnya, mulai terbentuk menjadi trisula perunggu raksasa. Morgan mengerutkan bibirnya. Di kedua sisinya, Knife, Bloodwave, dan Aether telah bertempur dengan 6 wadah tersisa milik Pangeran Ketiadaan. Mordred sendiri menahan diri, untuk saat ini, menunggu untuk melihat apakah Morgan telah menyiapkan jebakan untuknya. Haruskah aku merasa tersanjung? Dia tampaknya sangat menghargai kemampuanku. Yah, siapa yang bisa menyalahkannya? Bagaimanapun, dia sudah menyiapkan jebakan. Faktanya, seluruh pertempuran ini, dan seluruh pengepungan ini, merupakan jebakan yang dibangun dengan cermat. Budak Bayangan bab 1990, Gadis Besi. Morgan tahu betapa licik dan mengerikannya kakaknya. Di Antartika, dia lebih lemah darinya. Dia lebih lambat darinya. Bahkan tekniknya, meskipun hebat, lebih rendah darinya. Dia juga tidak memimpin pasukan atau memiliki kekuatan eko yang kuat. Namun, dia telah mengubah kemenangannya yang hampir pasti menjadi kekalahan. Sekalipun tampaknya pasukan Valor akan menang sebelum turunnya gerbang mimpi buruk, pada akhirnya, Morgan sendiri tidak akan hidup cukup lama untuk melihat kemenangan mereka, dia akan mati. Dibunuh oleh iblis itu. Jadi dia tahu betapa menakutkannya kakaknya. Namun, dia juga memperhatikan bagaimana dia berubah setelah tiba di pesisir domain pedang. Bahkan topeng keramahannya yang menyenangkan telah hilang, digantikan oleh kekosongan tidak manusiawi yang biasanya disembunyikan Mordred di masa lalu. Dia pasti sudah lama memimpikannya balas dendamnya. Selama bertahun-tahun, terkunci di ruangan gelap di kuil malam, menunggu dan memimpikannya kematian dan kehancuran yang akan menimpa mereka yang telah menguncinya di sana. Keluarganya. Jadi, sekarang ketika tujuannya sudah dekat, sang pangeran ketiadaan telah kehilangan sebagian ketenangannya yang terjaga dengan sempurna. Dia sedang tidak sabaran. Dan karena dia juga sangat kuat, Morgan tahu bagaimana menggunakan ketidaksabarannya dan mengubahnya menjadi kesombongan. Sejak pertempuran pertamanya di Rivergate, dia dengan hati-hati menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia tidak mengungkapkannya bahkan saat nyawanya dalam bahaya. Dan saat nyawa para Saint-nya juga dalam bahaya. Itu karena bahkan ketika melampiaskan nafsunya untuk membalas dendam, saudaranya masih sangat berhati-hati. Jadi, Morgan harus menunggu. Dia telah menunggu selama berminggu-minggu, secara metodis memperkuat gagasan tentang kurangnya kekuatan yang dimilikinya dalam pikirannya. Mordred adalah seorang monster, tetapi masih ada sisa-sisa kemanusiaan yang tertinggal di kedalaman jiwanya yang keji. Dia sudah membenci Valor, dan karena itu merasa hina terhadap adik perempuannya. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik darinya. Lebih kuat darinya, lebih pintar darinya, bahwa ayahnya telah salah memilih saat menyingkirkannya, dan memilih untuk mengangkat Morgan sebagai gantinya. Karena alasan itulah, dan karena pernah mengalahkannya sekali, Mordred cenderung meremehkan Morgan. Dia sudah ingin percaya bahwa Morgan berada di bawahnya dalam segala hal, jadi, menunjukkan kelemahannya berulang kali pasti akan memperkuat bias bawah sadar itu. Namun, Morgan tidak lemah.
Dia hanya menunggu. Dan sekarang, akhirnya, hari yang ditunggu-tunggunya telah tiba. Memang, situasinya masih mengerikan. Dia berharap dapat menghancurkan pasukan Mordred dalam satu serangan, tetapi dia terbukti sangat kuat dan mengerikan. Rasanya pahit untuk mengakui bahwa dia memang jauh lebih kuat darinya. Akibatnya, Morgan hanya bisa berharap untuk menyamakan kedudukan dan memastikan pengepungan akan berlangsung lebih lama dengan perangkap yang disiapkannya dengan hati-hati. Namun, tidak ada jalan keluar. Para orang sucinya sudah babak belur dan kelelahan, semakin kehilangan kekuatan setiap harinya. Jika dia terus mengulur waktu, pasukannya lah yang akan menderita kerugian fatal, bukan pasukannya. Sayang sekali, Morgan menangkis serangan sekilas dari pedang musuh. Entah bagaimana berhasil mendorong yang lain ke samping dengan gagangnya sendiri, dan kemudian tersentak ketika trisula reptil yang menjulang tinggi itu menyentuh sisi tubuhnya. Baju zirahnya sedikit ambruk, dan dia terlempar ke belakang, menghantam tembok pembatas benteng. Retakan menyebar melalui batu kuno, dan hujan puing jatuh. Dia mengerang dan menegakkan tubuh perlahan, merasakan darah di lidahnya. Merasa babak belur dan lelah, Morgan melirik ke arah timur, sekilas melihat Athena, dan merasakan kekuatan baru membanjiri nadinya. Helmnya yang retak jatuh menjadi hujan bunga api. Merasakan udara dingin di wajahnya yang panas, Morgan tersenyum miring. Menatap melewati kepala mengerikan dari reptil mirip manusia itu, salah satu wadah terkuat yang dimiliki Mordred setelah Tipaon dan Knossos, dan menatap tajam ke arah kakaknya. Iblis itu masih menolak untuk bergabung dalam keributan. Atau lebih tepatnya, menolak mempertaruhkan tubuh aslinya. Sebenarnya, masing-masing wadah itu adalah dirinya, dan dia sudah terlibat dalam pertempuran. Mengapa dia begitu berhati-hati? Dia berharap untuk menghancurkan tubuh asli itu hari ini. Namun buaya raksasa itu harus melakukannya. Hai, saudara, berdiri agak jauh, Mordred memandangnya tanpa emosi tertentu. Bibirnya membentuk senyum palsu. Apakah kau siap untuk menyerah, saudari? Atau, tunggu dulu, apakah kau akan melarikan diri lagi? Pergi dan mintalah bantuan ayah kita, mungkin. Aku yakin dia bisa menyelamatkan beberapa ekos. Morgan tertawa hampa dan menyaksikan reptil raksasa itu mengangkat trisulanya untuk melancarkan serangan lagi. Dua kapal transenden lainnya juga tidak tinggal diam saat Mordred berbicara, karena sudah mengepungnya. Dia terdiam sejenak, lalu menyeringai, "Kenapa kau memanggilnya ayah kami? Dasar bajingan." Ekspresi Mordred akhirnya berubah, membuatnya sangat puas. Detik berikutnya, senyum Morgan menghilang, digantikan dengan ekspresi dingin dan kejam. Dan tubuhnya berubah menjadi baja cair. Alirannya menelan baju besi hitam itu dan menyerbu maju seperti banjir. Di masa lalu, Morgan hanya menggunakan kemampuan transenden ini untuk mengubah bagian-bagian tubuhnya menjadi bilah atau memperbesar ukurannya menjadi raksasa baja setinggi sekitar 10 meter. Beberapa kali, dia bahkan meniru bentuk makhluk lain, tetapi itu bukan satu-satunya yang bisa dia lakukan. Dia telah menahan sejauh mana kekuatannya yang sebenarnya sampai sekarang. Menjadi pedang? Siapa yang menginginkan itu? Pedang dapat memotong daging, dan di tangan kanan, bahkan dapat memotong jiwa. Namun, ia tidak dapat memotong dunia. Ia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan memaksakan kehendaknya terhadap keberadaan. Morgan akan melakukan hal itu. Aliran logam cair mengalir deras ke depan, membesar hingga seperti sungai. Aliran itu langsung menelan dua kapal transenden yang telah menyerbu untuk menyerangnya dari samping. Membelah tubuh mereka dan memadamkan percikan kehidupan palsu yang menyala di dada mereka yang mati.
Kemudian, ia menukik dari dinding dan melilit reptil raksasa itu seperti ular yang terbuat dari merkuri. Buaya humanoid itu benar-benar raksasa, tingginya sama dengan tembok benteng. Namun, setelah dilepaskan, Morgan berhasil membungkusnya hampir seluruhnya. Dan tidak ada jalan keluar dari pelukan besinya, dia telah menyerap cukup banyak baja mistis dalam 4 tahun terakhir. Pedang yang ditempa ayahnya, serta pecahan pedang sentinel yang hancur, telah memperkuat bentuk transendennya dengan sangat baik. Terjebak, reptil besar itu terhuyung mundur. Namun, sudah terlambat. Karena sungai logam cair yang telah menjadi Morgan menyimpan kutukan cacatnya. Diperkuat oleh kekuatan aspeknya, bentuknya yang mengalir memotong daging dari wadah yang kuat itu, mengirisnya, dan membiarkan aliran darah mengalir ke puing-puing. Namun, itu terlalu lambat. Cangkang logam cair yang berputar di sekitar tubuh orang suci yang ditawan itu beriak, dan duri-duri yang panjang dan sangat tajam melesat dari permukaan dalamnya ke dalam dagingnya. Melubanginya dan menghancurkan setiap organnya. Begitu saja, 3 bejana transenden milik pangeran ketiadaan hancur. Sekalipun mengetahui bahwa pembalasannya akan menyusul beberapa saat kemudian, Morgan tidak dapat menahan tawa. Tentu saja, dia hanya tertawa dalam hatinya, karena wujudnya saat ini tidak punya mulut dan paru-paru untuk menghasilkan suara. 3 jatuh. Apakah itu isyarat yang cukup besar untuk mengundang Mordred ke dalam jiwanya? Jika ya, salah satu dari mereka akan mati dalam beberapa menit ke depan. Atau keduanya. Jika tidak, pengepungan bastion akan berlangsung lama, hilangnya kapal-kapal ini akan memperlambat momentum Mordred. 2 dari 3 kemungkinan hasil berakhir dengan kemenangannya. Itu bukanlah peluang yang buruk. Di sebelah timur benteng yang runtuh, sebuah raksasa baja yang indah tengah bertarung melawan monster mengerikan di air dangkal. Di sebelah baratnya, seekor naga yang anggun tengah bertarung dengan dahsyat melawan raksasa yang mengerikan dari kedalaman laut, lagu-lagunya yang menghantui menggema di sepanjang danau yang bergelombang. Di dalam benteng, tembok-tembok kuno runtuh, dan seorang lelaki dengan mata bagaikan cermin tengah memandang dengan rasa ingin tahu ketika sungai logam hidup perlahan-lahan dicat merah. Bulan yang pecah bersinar dingin di langit yang pecah. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.